Hai, welcome back to Firendita. It's been a long time. Dari sejak aku upload video 2 bulan kemarin kali ya, entah 3 bulan kemarin. Tapi tetap aja aku bakalan upload berhubungan dengan musik, writing, productivity, life, dan juga tentang wow. But our condition, especially I really wanted to tell God. Tahan dulu, aku masih istiqomah untuk menebarkan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga di konten kali ini aku cuma pengen ngabarin kalian tentang self-reminder, terutama buat yang takut memulai, takut seperti melakukan hal-hal yang pengen kalian lakukan, kayak kayaknya gak bakal bisa lagi deh ngelakuin itu, karena aku udah sibuk sama ini, kan udah umur segini, jadi gak mungkin aku bisa start lagi dari awal. Intrusive, itu bisa menghancurin kalian sendiri, terutama dengan habit kalian sehari-hari. Itu aku ngerasain banget gimana setiap hari kerasa drain, capek, bangun tidur gak pernah semangat, berat terus setiap harinya. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk membenarkan yang namanya self-inner. Karena itu kita sengaja masuk ke segmen membenahi diri sendiri. Oke, tips pertama buat kalian yang pengen membenahi diri sendiri termasuk sistem kalian setiap harinya biar nggak belang betul ngerjainnya ataupun setengah-setengah ataupun kayak aku nih tidak terlalu sempurna mengerjakan apa yang pengen aku beresin tapi lambat laun tetap ada progresnya. Jadi yang pertama aku lakukan adalah untuk istiqomah. Makanya dari awal aku selalu nyebutin istiqomah daripada konsisten. Karena kalau kalian nyebutin konsisten, mungkin nggak tahu ya, entah dari perspektif kalian ataupun perspektif aku ngerasa kalau konsisten itu selalu membuat aku untuk harus memenuhi suatu target. Sementara istiqomah, aku ngerasa lebih setiap harinya, seenggaknya aku harus membuat hal yang lebih jauh bermanfaat dan juga tetap berpatokan kepada Tuhan kalian. Karena istiqomah adalah bagaimana kalian bisa bermuhasabah sama perasaan kalian sendiri dan tujuan kalian adalah untuk mencapai ridhonya Allah gitu. Untuk beda agama mungkin kalian punya penyebutan yang lain, boleh komen di bawah. Selanjutnya adalah coba kalian fokus untuk membenarkan inner kalian dahulu. Jadi aku ngerasa, oh ya, aku setiap hari selalu bikin sistem baru, bayangin. Jadi sistem A gagal, aku pindah ke sistem B, sistem C, sistem D, dan sampai Z pun itu selalu gagal aja. Kenapa? Lucunya adalah karena aku selalu gak puas, alias aku ngerasa itu tuh gak cocok, dan kalaupun itu cuma 2 atau 3 task ataupun 1 task juga, aku ngerasa itu berat banget karena value yang harus aku kerjakan itu 0. Alias kayak kalian kerja tapi kalian gak ada motivasi buat ngerjainnya gitu loh, jadi kayak hambar gitu rasanya. Dan setelah aku menerapkan yang namanya self inner ini, aku kayak berbicara kepada diri sendiri, apa sih yang aku pengenin dalam hidup aku dalam 5 tahun ke depan, ataupun setidaknya dalam 1 hari ke depan deh, aku tuh pengen ngehasilin apa ya gitu. Sesimpel kalian benahin buat menerima satu kekurangan kalian. Misalkan kalian dulu gak bisa baca buku, coba nih, ini aku baca buku itu sampai 2 bulan, 3 bulan belum beres-beres, sampai ternyata dalam 1 minggu aku bisa beresin 1 buku tebel ini, namanya Six of Crows. Ya gara-gara aku mulai menerapkan ada tujuan sama ada nilai kebermanfaatan. Oh ya, daripada aku scrolling, lebih baik aku baca buku. Kalau dulu nih waktu aku scrolling, ya aku hanya buat memuaskan yang namanya hasrat aku sendiri gitu. Oh ya, ada kesenangan, daripada aku ngejain, yang penting gue leha-leha aja gak sih buat ngelepas dopamin. Jadi coba kalian pahami dahulu apa yang pengen kalian lakuin dan cari nilainya. Kalau kalian udah ketemu nilainya, oh ya pasti kalian lakuin apapun, insya Allah bisa kalian lakukan dengan ikhlas tanpa ada keterpaksaan. Setelah kalian udah inget nih, mindset kalian udah bagus untuk menerapkan yang namanya istiqomah, mencari kegiatan dengan suatu value. Yang ketiga adalah mencari ketenangan jiwa. Daripada kalian mencapai ataupun mengharapkan hal-hal yang berhubungan sama duniawi, coba kalian lebih resapi lagi. Kalaupun kalian ketimpa musibah, ketimpa hal-hal yang belum kalian pengenin, seperti rezeki, jodoh, ataupun karir masih stagnan, masih belum jelas arahnya. Aku juga sama nih, rezeki aku masih belum tahu arahku kayak gimana, karirku seperti apa, tapi merasa mulai tenang, mulai gak seuzon lagi sama kehendak dan takdir Allah setelah aku mulai mencoba menyempurnakan ibadah aku. Mungkin ibadahku belum sempurna, jadi aku perbaiki lagi dengan yang namanya sholat tepat waktu. Setelah sholat tepat waktu, aku mulai mengerjakan yang namanya sunnah sholat juga, tapi secara perlahan-lahan. Jangan set target yang berlebihan, coba lebih realistis versi males kalian tapi lebih baik lagi gitu. Kemudian coba kalian mencari ketenangan dengan baca kitab-kitab suci kalian.
itu beneran membawa aku menuju mindset yang lebih segar lagi. Bahkan aku ngerasa, oh ya, kenapa dulu aku terlalu mikir seperti ini? Kok waktu aku mikir atau baca-baca kitab itu, kok nggak sampai ke sana gitu loh pikiran aku. Kayak ada hal yang ngehalangin aku buat pikir ke sana. Ada juga perasaan kayak ngerasa sedih yang berlebihan. Oh ya, kok waktu aku baca Quran, kenapa aku terlalu seperti itu ya, kayak orang yang hilang arah, stres banget, yang kayak mau orang gila. Tapi setelah aku baca, oh iya, kan aku masih punya Tuhan yang bisa ngebantu aku. Jadi jangan sampai kalian melupakan hakikat kalian sebagai manusia, itu adalah hambanya Tuhan. Dan akhirnya aku bisa mencapai ketenangan yang udah nggak terlalu dikejar-kejar sama umur aku sendiri, termasuk umur orang tua ataupun ekspektasi di sekitar kalian. Aku udah nggak terlalu memikirkan hal tersebut, tapi aku udah mulai fokus sama tujuan aku sendiri mau seperti apa, termasuk juga dengan kebahagiaan orang-orang terdekat aku. Kalau kita udah sampai di titik untuk menerima segala hal, keadaan, kondisi kita, yang keempat, waktunya kalian buat set target. Cukup tentuin 3 hal aja: pekerjaan kalian, kreativitas kalian, sama side income. Ketiga utama ini yang jadi fokus utama aku di 6 bulan ke depan. Lalu aku mulai bikin yang namanya sistem malas. Karena kalau misalnya terlalu jor-joran aku set target semuanya, aku yakin itu bakalan gagal lagi, dan aku gak mau itu gagal kembali. Jadi coba kalian set target secara realistis aja, dikit-dikit aja. Jadi kalau ngerjain tiap hari itu kalian ngerasa senang, gak ngerasa yang keterpaksaan, karena kalian ada value-nya dalam melakukan hal tersebut. Terus cara bikin sistemnya seperti apa? Coba nanti aku bikin video baru untuk cara membuat sistem produktivitas yang lebih realistis, bahkan orang malas pun bisa ngelakuin hal tersebut. Kalau disimpulin, kita udah ada 4 poin. Yang pertama, mengganti konsisten menjadi istiqomah. Yang kedua, mencari value di setiap hal yang kalian lakukan. Dan yang ketiga, itu adalah menjaga ketenangan jiwa kalian. Dan yang keempat, terakhir, adalah untuk mencoba set goals realitas kalian. Seenggaknya dalam 6 bulan ke depan, kalian udah punya 3 tujuan penting yang pengen kalian capai. Semoga bermanfaat. Bye!